Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sore hari ini lagi kita boleh masuki kembali pembahasan tema Natal kita, yaitu refleksi Natal berita dari sorga, dan terutama mengenai subtema kita waktu Tuhan dan berita Natal. Kita berdoa sebelum kita boleh merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk kasih karunia Allah yang besar bagi kami di dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena di tengah-tengah ketidaklayakan kami, Engkau melayakkan kami oleh kuasa-Mu di dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh datang beribadah kepada Allah dan memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Kami bersyukur untuk hak istimewa yang Allah berikan, karena hak istimewa ini terjadi oleh karena pengorbanan darah Kristus. Dan biarlah ketika kami merenungkan firman Allah, kami lebih menghormati Tuhan kami, menghormati firman Allah, dan mencintai firman itu di dalam hidup kami melalui ketaatan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pada waktu ini kami menyerahkan seluruh perenungan firman Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau memimpin kami di dalam seluruh perenungan ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Mari kita membaca bagian firman Tuhan dari Galatia pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 saja. Galatia 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, dan kemudian Roma pasal 8 ayat yang ke-15, 16, 17 dan ayat yang ke-18. Kita baca lebih dahulu Galatia pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Tidak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kita baca Roma pasal 8 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Khususnya ayat yang ke-17 saja. Jadi ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17, Roma pasal 8. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa poin yang akan kita renungkan terkait dengan waktu Tuhan dan berita Natal. Yang pertama adalah kita berbicara mengenai hidup sebagai hamba di dalam Galatia 4 ayat 1 yang kemudian dianalogikan dengan belum akil balik. Kalau saudara dan saya mempelajari akan seluruh struktur teks di dalam Galatia ini, maka kita menemukan bahwa pasal 4 itu berkorelasi dengan pasal yang ketiga yang berbicara mengenai karya Kristus yang boleh melepaskan manusia berdosa dari perbudakan dosa dan menjadikan manusia itu merdeka, bebas dan menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat analogi yang dipakai oleh Paulus untuk menjelaskan keadaan manusia ketika manusia itu berada di dalam dosa dan bagaimana karya Kristus datang di dalam waktu Allah membebaskan kita, menyelamatkan kita daripada perbudakan dosa tersebut. Ada 3 analogi yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan keadaan manusia yang ada di bawah perhambaan dosa. Pertama kita lihat di dalam Galatia 4 ayat 1, di situ dikatakan bahwa selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Saudara perhatikan di situ, seorang ahli waris belum akil balik. Apa artinya belum akil balik? Bagaimana keadaan belum akil balik? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk refleksi mengenai berita Natal, kita tidak boleh melupakan keadaan kita sebelum Kristus itu menyelamatkan kita, supaya kita tahu bagaimana untuk bersyukur kepada Allah kita. Jadi istilah belum akil balik itu di dalam bahasa Yunaninya itu nepios, ya. Ini mengacu kepada
bayi atau balita, bisa juga mengacu kepada anak kecil, bisa juga mengacu kepada keadaan belum dewasa, yang menunjuk kepada karakteristik daripada keadaan belum akil balik itu adalah sebagai kondisi yang lemah, kondisi yang tidak stabil, kondisi yang mudah percaya, ya, tanpa menganalisa. Itu sebabnya disebut sebagai dia kurang berhikmat, kurang berpengertian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat hal ini, maka ini adalah gambaran daripada keadaan jemaat Galatia yang memang keadaannya adalah seperti orang belum akil balik, di mana mereka lemah, mereka tidak stabil, mereka mudah percaya kepada ajaran-ajaran guru-guru palsu, dan kemudian mereka percaya saja dan mengikuti ajaran itu, sehingga Paulus mengatakan bahwa, hei kamu orang Galatia yang bodoh. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini berbicara mengenai keadaan rohani orang bersangkutan, keadaan rohani daripada jemaat tersebut yang lemah, tidak stabil, mudah sekali dipengaruhi, mudah sekali percaya dan kurang berhikmat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan belum akil balik ini bukan saja dialami oleh orang-orang non-Yahudi, tetapi juga oleh orang Yahudi. Nah, mari kita lihat bagaimana Rasul Paulus itu berbicara mengenai keadaan belum akil balik. Kita kaitkan dengan budaya Yahudi dan budaya non-Yahudi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, proses pertumbuhan itu menjadi seorang yang dewasa itu di dalam budaya itu berbeda-beda. Ya, di dalam budaya Yahudi itu ada 3 kategori usia itu yang dibagi menjadi 0 sampai 30 hari, usia 1 bulan sampai 5 tahun, dan usia 5 sampai 20 tahun. Nah, ketika usia-usia ini dibagi dalam 3 kategori, saudara harus ingat bahwa orang lalu mendidik anak-anaknya dimulai daripada Alkitab, Perjanjian Lama. Orang Yahudi mendidik anak-anaknya secara informal karena pada zaman itu tidak ada pendidikan formal. Secara informal di rumah mereka itu dengan basisnya adalah Alkitab Perjanjian Lama yang diajarkan kepada anak-anaknya, dan terutama adalah hukum Taurat Musa. Jadi ketika mereka mengajarkan kepada anak-anak dari usia 0 sampai dengan 30 hari, usia 1 bulan sampai 5 tahun, lalu 5 tahun sampai 20 tahun, isinya adalah pertama-tama berbicara mengenai hukum Taurat, mengenai Alkitab Perjanjian Lama dan hari-hari raya agama Yahudi. Ini adalah sesuatu yang wajib, yang dipelajari oleh semua anak-anak Yahudi tanpa kecuali, dan terutama adalah anak laki-laki Yahudi. Dan kemudian saudara, selain daripada hal itu ada keterampilan-keterampilan umum, ya, dikerjakan juga, diajarkan juga kepada anak-anak, dan juga ilmu perdagangan diajarkan kepada anak-anak. Jadi pada zaman dahulu orang-orang Yahudi sudah mengenal hal-hal sedemikian, dan terutama sekali lagi saya kerucutkan itu ke dalam aspek rohani, aspek agama, ya, di mana hukum Taurat dan hari-hari raya agama Yahudi itu sudah mendarah daging dalam kehidupan daripada anak-anak Yahudi. Dalam usia 12 atau 13 tahun kita tahu bahwa ini adalah usia akil balik menurut budaya Yahudi, yang kita juga lihat bahwa Yesus Kristus itu alami di dalam catatan Lukas 2 ayat 46, di mana anak laki-laki Israel itu disebut menjadi seorang bar mitzvah, dan dia dinobatkan sebagai anak hukum atau bar mitzvah itu, ya. Dan dia dianggap sebagai seorang yang dewasa dari segi agama yang bertanggung jawab terhadap setiap apa yang dikatakannya, diperbuatnya di hadapan Allah. Jadi ini adalah proses pertumbuhan, dan kemudian kapankah seseorang itu dari kondisi anak-anak berubah menjadi seorang yang dewasa di dalam aspek budaya Yahudi, khususnya keagamaan. Nah, bagaimana dengan orang-orang non-Yahudi? Dalam hal ini adalah orang Yunani maupun orang Romawi yang dilayani oleh Rasul Paulus. Di dalam budaya non-Yahudi, saudara, baik Romawi maupun Yunani, saudara, usia 6 sampai 16 tahun itu mereka dididik di dalam sekolah. Pada zaman itu, orang Romawi dan orang Yunani itu sudah memiliki sistem sekolah yang canggih pada zaman itu, ya. Dan mereka diajarkan oleh guru-guru yang the best, ya. Salah satunya kita bisa tahu itu Sokrates, Aristotle, Plato, ya, orang-orang yang sangat-sangat hebat, ya, saudara. Mereka itu mendirikan sekolah-sekolah, dan orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi itu menyekolahkan anak-anak mereka. Nah, pada usia 14 sampai 18 tahun, saudara, ini adalah usia akil balik, baik bagi orang Romawi maupun bagi orang Yunani. Di dalam bangsa Yunani, saudara, ada semacam upacara resmi yang harus dilewati oleh seorang anak-anak ketika dia akan beranjak kepada usia dewasa. Seorang anak laki-laki itu akan menjadi seorang dewasa atau disebut sebagai epebos, ya. Epebos melalui acara perayaan apatoria,
ya, apatoria saudara, yang dimana pada waktu itu anak laki-laki itu akan memasuki upacara itu, dan kemudian di dalam upacara itu rambut anak laki-laki yang panjang itu dipangkas, dan kemudian rambut itu dipersembahkan kepada dewa, ya, kepada dewa. Ini adalah proses untuk menjadi seorang yang dewasa, akil balik. Di dalam bangsa Romawi saudara, di dalam bangsa Romawi itu seorang anak laki-laki atau perempuan ketika menjadi dewasa nanti, mereka akan melalui suatu upacara keluarga yang disebut sebagai upacara liberalia, ya. Liberalia ya saudara. Di sana akan terjadi penanggalan toga masa kanak-kanak dan kemudian pengenaan toga sebagai seorang dewasa. Toga anak-anak itu adalah toga pra etexta, dan kemudian toga orang dewasa adalah toga virilis, ya. Ini adalah penggantian toga dari toga anak-anak kepada toga dewasa, dan pada waktu itulah disebut sebagai akil balik, posisi dewasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus akil balik ini kapan? Tidak diberitahukan kepada kita batasan usianya. Batasan usia yang akil balik yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini baik dalam budaya Yahudi maupun non-Yahudi itu dalam batasan usia yang seperti apa tidak diberitahukan. Untuk memberitahukan kepada kita atau menekankan kepada kita bahwa karya Allah di dalam akil balik itu tidak ditentukan oleh budaya. Baik oleh budaya Yahudi maupun budaya non-Yahudi. Kapankah seorang kanak-kanak itu akan meninggalkan masa kanak-kanaknya menuju kepada masa dewasa? Baik budaya Yahudi maupun non-Yahudi ada prosesi, ada upacara untuk hal tersebut, untuk membedakan masa kanak-kanak dan masa dewasa. Tetapi ketika Rasul Paulus menggunakan istilah ini saudara, dia tidak mengacu kepada usia tertentu. Tidak mengacu kepada usia tertentu. Terbuka, usia itu bisa terjadi usia yang lebih muda atau usia yang lebih tua. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi ini menekankan mengenai karya Allah yang kemudian membawa manusia yang jatuh dalam dosa itu hidup di dalam kondisi atau keadaan akil balik yang tidak ditentukan oleh kurun waktu manusia atau budaya manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam konteks inilah saudara dan saya melihat, di dalam konteks inilah Rasul Paulus mengambil analogi itu untuk membawa kita memasuki pikiran daripada Allah, memasuki kehendak daripada Allah, di mana Allah itu membawa manusia yang dalam kondisinya hidup sebagai hamba, yang diberikan analogi belum akil balik itu, kemudian menjadi seorang yang hidup merdeka, yang akil balik. Apa kaitannya keadaan belum akil balik dengan harta waris yang dipakai oleh Rasul Paulus di dalam analogi ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kondisi anak yang belum akil balik, sekalipun dia disebut sebagai tuan atas segala sesuatu, dia memiliki harta kekayaan yang banyak, tetapi pada zaman itu seorang anak yang belum akil balik berdasarkan hukum atau undang-undang tidak dapat menentukan apa-apapun yang bersifat hukum atas harta miliknya itu. Jadi saudara, ini adalah suatu posisi yang sangat-sangat menghalangi atau membatasi anak bersangkutan untuk menikmati secara faktual harta milik dia, harta waris dia. Apa itu saudara? Karena dia belum akil balik. Belum akil balik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan belum akil balik adalah batasan atau halangan untuk anak bersangkutan menikmati secara faktual hak-hak dia dan kemudian warisan yang diberikan kepada dia. Jadi anak yang belum akil balik, saudara, yang belum dewasa, tidak mempunyai hak apa-apa atas dirinya. Dirinya sendiri dia tidak punya hak untuk mengatur. Ya. Anak yang belum akil balik juga tidak mempunyai hak penuh atas harta miliknya. Dan anak yang belum akil balik, segala sesuatu yang dilakukannya itu diatur oleh orang lain, ya, diatur oleh orang lain bagi dia. Jadi apa saja yang dilakukan, diperbuatnya, diatur, diarahkan, dipimpin oleh orang lain, bukan oleh dirinya sendiri. Ya, di dalam hal inilah maka posisi atau kondisi yang tidak atau belum akil balik membatasi atau menghalangi anak itu untuk apa? Untuk memperoleh hak penuh dia secara faktual, menikmati warisan yang ayahnya itu berikan kepada dia. Saudara, apa yang saya maksudkan di sini? Ketika saudara dan saya mempelajari hal ini, maka secara implisit kita bisa menemukan bahwa Paulus mengungkapkan bahwa secara de jure, anak yang belum akil balik itu sesungguhnya sudah menerima hak sebagai ahli waris. Secara de jure.
Tetapi sekali lagi secara de facto anak bersangkutan yang belum akil balik itu tidak bisa atau belum bisa menerima warisannya untuk kemudian dia nikmati. Ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang sekali lagi sayang sekali keadaan yang sedemikian. Jadi anak yang belum akil balik itu dengan kata lain tidak memiliki kebebasan apa-apa dari dirinya sendiri. Tidak ada. Karena apa? Semuanya diatur oleh orang lain. Bahkan dia tidak berhak untuk mengatur dirinya sendiri. Dan dia tidak memiliki hak penuh atas harta miliknya. Sekalipun secara de jure dia adalah pemilik atau orang yang menjadi ahli warisnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menggambarkan posisi daripada orang-orang yang hidup di dalam dosa seperti orang yang belum akil balik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat di dalam Galatia. Jemaat Galatia, mereka sangat cepat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran palsu dari guru-guru palsu. Khususnya guru-guru palsu yang datang dari Yudaisme. Dan kemudian menawarkan Injil yang lain. Injil yang lain itu kita tahu bahwa mereka menawarkan keselamatan. Itu bukan oleh anugerah semata yang Allah berikan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tetapi keselamatan diperoleh melalui apa? Melalui iman plus ketaatan kepada hukum Taurat. Iman plus ketaatan kepada hukum Taurat. Sehingga masih ada andil manusia di dalamnya untuk mendapatkan keselamatan. Dan dalam hal ini, jemaat di Galatia begitu tergiur dengan pengajaran daripada guru-guru palsu ini. Dan akhirnya mereka segera mengikuti ajaran palsu ini. Maka Rasul Paulus memakai analogi ini untuk kemudian mengajar jemaat di Galatia. Dan mengingatkan jemaat di Galatia, menyadarkan mereka, kalau kamu mengikuti Yudaisme, kamu akan kembali ke dalam keadaanmu sebagai orang yang belum akil balik. Keadaanmu yang tidak bebas. Keadaanmu yang memang secara de jure engkau mungkin adalah ahli waris, engkau mungkin adalah orang yang memiliki segala sesuatu, tuan atas segala sesuatu, tetapi engkau secara faktual tidak akan dapat menikmatinya. Dirimu sendiri bahkan diatur oleh orang lain. Ya. Ini adalah analogi, bahasa analogi untuk memberitahukan kepada jemaat di Galatia bahwa kalau kamu pegang Yudaisme, iman plus ketaatan kepada hukum Taurat menghasilkan keselamatan, itu adalah sesuatu yang mengembalikan kita ke dalam perbudakan dosa, mengembalikan kita kepada hidup sebagai hamba. Apa artinya hidup? Dengan memiliki status hak de jure atas segala sesuatu warisan kita. Tetapi di saat yang sama saya secara faktual tidak dapat menikmatinya. Ini adalah pernyataan di mana kita tidak bebas. Kita tidak bebas. Kita tidak ada di dalam keadaan yang merdeka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Secara implikasi kita menemukan bahwa Paulus mengatakan sekali lagi. Orang yang mau kembali ke dalam ajaran Yudaisme. Iman plus ketaatan kepada hukum Taurat menghasilkan keselamatan dan bukan oleh anugerah Allah semata. Maka itu berarti dia sedang kembali ke dalam hidup sebagai hamba. Hidup sebagai orang yang belum akil balik. Analogi kedua yang dijelaskan oleh Rasul Paulus untuk kemudian menyadarkan jemaat di Galatia tentang keunggulan iman yang berasal daripada anugerah Allah semata di dalam Yesus Kristus. Dia memberikan kepada kita analogi dalam Galatia 4 ayat 1. Keadaan sebagai hamba. Tadi keadaan sebagai orang yang belum akil balik. Sekarang keadaan sebagai hamba. Kita lihat di situ di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Saya bacakan bagi kita. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Sebelumnya di dalam ayat yang ke-1. Sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Lalu di dalam ayat yang kedua, tetapi ia berada di bawah. Nah, hamba itu doulos, lalu kata di bawah itu memakai kata yang sama, ya. Doulo juga, ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus memakai analogi keadaan sebagai hamba untuk memberitahukan kepada jemaat di Galatia bahwa jangan engkau kembali lagi kepada penyesatan itu, kepada Yudaisme itu, ajaran yang salah itu. Keadaan Israel di dalam zaman perjanjian lama, demikian juga keadaan jemaat non-Yahudi yang mengikuti Yudaisme, yaitu jemaat yang di Galatia, itu seperti hamba, seperti budak. Kenapa saudara? Orang-orang yang hidup seperti budak, dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam ayat selanjutnya, bahwa mereka takluk kepada roh-roh dunia ini. Mereka takluk kepada roh-roh dunia ini. Saudara, kata roh-roh itu saudara, di dalam bahasa Yunani, stoikeion saudara, itu mengacu kepada hal-hal ini.
Saudara lihat di dalam orang Yahudi, ternyata orang Yahudi juga adalah orang-orang yang takluk kepada roh-roh dunia ini. Di dalam arti apa? Mereka terikat di dalam hukum Taurat secara legalis. Mereka mencoba untuk menaati hukum Taurat. Mereka mencoba untuk menaati segala tata aturan ritual perjanjian lama yang sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Yang sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Mereka sekali lagi menghidupkan cara pandang yang demikian. Menghidupkan cara beribadah yang demikian. Menghidupkan iman yang sedemikian. Mereka berusaha untuk menaati sekali lagi ya, menaati kehendak Allah, menaati firman Allah khususnya hukum Taurat Musa itu secara legalis. Dengan tujuan mereka akan mendapatkan hidup yang kekal. Mereka akan mendapatkan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara perhatikan di dalam Imamat, Ulangan maupun di dalam kitab Matius. Di situ dijelaskan dengan clear sekali bahwa orang yang taat kepada hukum Taurat itu tidak boleh hanya menaati sebagian saja atau salah satu saja atau beberapa hal saja. Tetapi tuntutan daripada hukum Taurat sebagaimana yang kita ketahui bahwa semua hukum Allah harus ditaati secara sempurna di dalam perbuatan kita. Ya, hukum Taurat Allah harus ditaati secara sempurna di dalam perbuatan kita. Mari kita baca ayat-ayat ini supaya engkau dan saya mengetahui bahwa tuntutan Allah ini dari zaman perjanjian lama sampai dengan zaman perjanjian baru tidak pernah berubah. Imamat 18 ayat 5. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya, akulah Tuhan. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya, akulah Tuhan. Karena itu asumsi daripada orang-orang Yahudi ketika mereka menaati hukum Taurat Allah dengan segala detail-detailnya akan menghasilkan hidup kekal bagi mereka. Kenapa? Karena Imamat berbicara mengenai hal demikian. Lalu Imamat 19 ayat yang kedua. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ya, itu berarti bukan saja kita melakukan firman itu dengan sempurna, tetapi harus tanpa cacat celah, harus di dalam kekudusan Allah. Lalu di dalam Ulangan 18 ayat 13, kita lihat Ulangan 18 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Dengan tidak bercela. Ya, ini adalah tuntutan kekudusan Allah. Dan Ulangan 27 ayat yang ke-26. Ulangan 27 ayat yang ke-26 di situ dikatakan, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Artinya Allah menuntut bahwa kita harus taat sempurna di dalam kekudusan. Dan itu terbukti di dalam seluruh perbuatan kita, dalam ketaatan kita. Lalu di dalam Matius 5 ayat 48 kita juga melihat tuntutan yang sama dibicarakan di dalam perjanjian baru. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48. Di situ dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kalimat yang diucapkan oleh Yesus Kristus sendiri. Dengan demikian saudara dan saya melihat bahwa kata roh dunia yang mana orang-orang yang belum akil balik itu, yang memiliki status sebagai seorang hamba itu, sekalipun mereka adalah Tuhan atas segala sesuatu, mereka takluk kepada roh-roh dunia itu, mereka adalah orang-orang yang harus hidup taat sempurna di dalam perbuatan dan di dalam kekudusan mereka. Saudara, ini adalah sesuatu yang sekali lagi tidak mungkin dicapai oleh manusia. Tetapi anehnya guru-guru palsu Yudaisme dan juga jemaat Galatia yang sudah mendengarkan Injil daripada Rasul Paulus itu mengulangi lagi, membuat ini kemudian dihidupkan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka mengatakan bahwa inilah yang benar, ini adalah jalan keselamatan. Paulus mengatakan bahwa jika engkau memilih jalan keselamatan yang demikian, maka engkau akan melakukan hal itu dengan cara mengembalikan dirimu ke dalam hidup sebagai hamba. Hidup sebagai hamba. Kenapa? Karena saudara berjuang untuk menaati tuntutan Taurat yang sekali lagi tidak mungkin digenapi oleh manusia yang berdosa. Nah, hukuman atas pelanggaran terhadap mereka yang melanggar hukum Taurat itu adalah kematian. Itu adalah kematian. Kita sudah tahu itu semua. Bahkan pelanggaran terhadap satu hukum saja, kata Yakobus, adalah pelanggaran kepada semua hukum. Maka itu berarti saudara dan saya tidak bisa lepas daripada kutuk hukum Taurat ini, yaitu kematian.
Dan semua orang Yahudi takluk di bawah kuasa hukum Taurat, di mana tidak ada kemerdekaan dari dosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus membicarakan hal ini, Rasul Paulus mau menyadarkan umat Allah yang dia itu Injili, yaitu jemaat Galatia. Sadar, kalau kamu kembali ke dalam Yudaisme, maka apa yang terjadi? Kamu ada di bawah perbudakan dosa. Kamu berjuang untuk menaati firman Allah secara sempurna, tapi faktanya tidak bisa. Dan itu berarti kamu berada di bawah kutuk hukum Taurat. Semua orang yang tidak bisa taat hukum Taurat itu secara sempurna pasti mati. Maka itu berarti jika engkau menegakkan kembali konsep Yudaisme ini di dalam kehidupan imanmu, di dalam kehidupan beragamamu untuk mendapatkan jalan keselamatan, maka itu adalah sesuatu yang sia-sia, sesuatu kebodohan, sesuatu pengulangan penyesatan yang membawa kamu takluk, yang membawa kamu menjadi seorang hamba yang tunduk di bawah roh-roh dunia ini. Itu kata Rasul Paulus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengatakan bahwa orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang seperti hamba. Orang-orang yang katanya memiliki hak sebagai pewaris kerajaan Allah dan janji-janji Allah. Tetapi mereka hidup seperti hamba. Sekarang orang non-Yahudi yang sudah dengar Injil daripada Rasul Paulus, ulang lagi hal yang salah itu. Maka Rasul Paulus bilang, kamu pun takluk di bawah roh-roh dunia ini. Orang-orang non-Yahudi takluk di bawah roh-roh dunia ini dalam arti apa, saudara? Kata roh-roh ini juga mengacu kepada konsep-konsep dari agama kafir dan ikatan kuasa kegelapan. Saudara bisa baca di dalam ayat-ayat referensi yang saya tuliskan di situ. Ketika orang-orang non-Yahudi ini sebelum diselamatkan oleh Yesus Kristus, mereka adalah orang-orang yang tidak kenal Allah. Makanya Rasul Paulus mengatakan bahwa lebih tepatnya Allah yang mengenal kamu. Kamu yang dikenal Allah, bukan kamu yang mengenal Allah. Ya. Dengan kata lain, sebelum mereka itu diselamatkan oleh Allah, sebelum mereka mengenal Kristus, mereka hidup di dalam kegelapan dosa. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sama halnya jahatnya juga dengan orang Yahudi, tetapi dengan bentuk yang berbeda. Orang-orang non-Yahudi ketika mereka takluk kepada roh-roh dunia ini, mereka dengan rela secara otomatis memperhambakan diri mereka kepada yang bukan Allah. Apa saja, entah itu ciptaan, benda hidup atau benda mati, atau diri mereka sendiri, atau hal lain yang mereka itu agungkan sebagai Allah. Dan pada waktu itu, zaman itu, orang-orang yang hidup dari budaya kafir, mereka sangat-sangat dideterminasi oleh berbagai tahayul dan juga asas-asas duniawi. Contoh saudara dan saya pun seringkali dideterminasi oleh tahayul, bukan? Orang Kristen saja masih bisa percaya garis tangan, ya. Mereka memprediksikan ya masa depan melalui garis tangan. Ya. Atau mereka menganggap kalau ada keuntungan atau hal-hal yang mau dapat uang itu misalnya ada gerakan mata ya, entah sebelah kanan atau sebelah kiri tidak jelas ya. Ada yang bilang sebelah kanan, ada yang bilang sebelah kiri, ya manalah itu. Yang jelas kalau pas ada gerakan mata tersebut ya, entah di sebelah kanan oh ini mau dapat uang, kalau yang di sebelah kiri oh ini uangnya mau keluar ya. Itu tahayul saudara. Tahayul saudara, tahayul yang menguasai, mendeterminasi. Atau ada binatang-binatang tertentu yang kita percaya bahwa kalau binatang itu ada dalam rumah atau secara tiba-tiba muncul di depan kita, itu akan mengakibatkan hal yang jahat, hal yang buruk terjadi atas keluarga kita atau diri kita sendiri. Atau mimpi-mimpi tertentu, kalau saya mimpi ada pernikahan antara saya dan suami, oh itu berarti salah satu pasangan akan meninggal dunia. Dan itu terjadi saudara. Itu terjadi dan mengikat, mendeterminasi bahkan orang Kristen. Ini bukan sesuatu yang omong kosong, ini faktual. Dan ketika saudara dan saya melakukan hal itu, ternyata saudara mengulangi kehidupan sebagai seorang hamba yang takluk di bawah roh-roh dunia ini. Sama seperti orang-orang kafir, orang-orang non-Yahudi, orang Romawi dan Yunani yang diinjili oleh Rasul Paulus. Mereka pun selain memperhambakan diri kepada yang bukan Allah, mereka dideterminasi. Mereka sudah tidak memiliki lagi pengharapan ketika hal-hal yang mereka percayai itu tahayul itu, asas-asas duniawi ini menguasai mereka. Hati nurani mereka menjadi gelap oleh dosa sehingga ketika mereka ada di dalam dunia ini dengan beragam penyataan Allah, khususnya penyataan umum Allah, mereka tidak dapat menginterpretasikannya dengan benar sehingga mereka menindas kebenaran Allah. Itu dikatakan dalam Roma 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Allah menyatakan diri dengan begitu jelas melalui ciptaannya. Apa yang tidak nampak dari pikiran Allah dinyatakan dalam karya Allah. Tetapi mereka menindas kebenaran itu. Dan menggantikannya dengan kemuliaan yang lain.
Dan saudara, yang terakhir adalah mereka secara rela mengikatkan diri di bawah kuasa iblis. Jangan salahkan iblis kalau saudara itu misalnya kemudian ada anakmu yang kerasukan setan, atau ada kondisi-kondisi di mana kuasa kegelapan menguasai saudara. Jangan salahkan iblis, karena setiap manusia yang jatuh dalam dosa adalah sekutu iblis. Kalau dia sekutu iblis, maka otomatis tanpa dipaksa secara rela menyerahkan diri dia untuk dikuasai oleh iblis. Entahkah itu dikuasai melalui kerasukan setan, ataukah melalui cara-cara yang lain, atau melalui worldview kita yang berdosa. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah keadaan yang mana disebut sebagai seorang hamba, yang juga paralel dengan keadaan belum akil balik. Jika orang-orang Galatia mereka mempercayai Yudaisme bahwa jalan keselamatan dihasilkan melalui iman plus ketaatan sempurna kepada hukum Taurat Allah, maka mereka sedang mengembalikan diri mereka ke dalam perhambaan dosa. Perhambaan dosa. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan analogi ini Paulus mengatakan bahwa keadaan sebagai hamba adalah keadaan yang tetap di dalam dosa dan di dalam kematian. Itu mengikat baik orang Yahudi baik orang non-Yahudi. Jika engkau hidup dengan sistem berpikir sedemikian, dengan iman yang sedemikian, maka engkau adalah seorang hamba yang tetap berada di dalam dosa dan kutuk kematian. Saudara tidak akan lepas, sekalipun saudara menyebut dirimu adalah orang Kristen. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah percampuran antara Injil yang sejati dengan Injil yang palsu. Dan yang ketiga, analogi yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk menunjukkan keadaan manusia yang belum akil balik, yang juga adalah hidup sebagai hamba dosa. Galatia 4 ayat 2 yang tadi saya bacakan. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Saudara perhatikan di situ, di bawah perwalian dan pengawasan. Berada di bawah perwalian dan pengawasan. Apa fungsi perwalian dan apa fungsi pengawasan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam teks ini? Jadi di dalam bahasa Yunani kata perwalian ini saudara mengacu kepada fungsi seseorang yang ditugaskan untuk memelihara segala sesuatu yang diperintahkan kepadanya oleh ayah daripada anak bersangkutan. Jadi dia bertugas untuk memelihara segala sesuatu apa saja yang diperintahkan oleh ayah anak ini. Dan dia juga bertugas untuk memelihara anak-anak baik pada waktu ayahnya itu masih hidup atau pada waktu ayahnya itu sudah mati. Sudah wafat, saudara. Jadi ini adalah fungsi sebagai perwalian. Lalu kemudian fungsi pengawasan itu dalam bahasa Yunaninya itu adalah mengacu kepada seorang pengelola. Pengelola dari seluruh rumah tangga dan seluruh pekerjaan yang ada di dalamnya. Itu mirip seperti Yusuf yang bekerja di dalam rumah Potifar. Apa saja diserahkan Potifar itu ke dalam tangan Yusuf, kecuali istri Potifar. Jadi semuanya dikelola, termasuk properti harta milik daripada tuannya itu dikelola. Ya, dikelola. Lalu kemudian pengawasan ini juga adalah berfungsi untuk mengelola seluruh harta milik tuannya, seperti yang tadi saya sudah katakan. Jadi kalau saudara dan saya melihat hal ini, maka seorang yang belum akil balik adalah sama dengan seorang hamba. Dan seorang hamba adalah seorang yang berada, khususnya seorang yang belum akil balik ini, yang adalah seorang hamba ini adalah orang yang berada di bawah pengawasan dan perwalian. Jadi 3 analogi ini adalah 3 analogi yang menggambarkan keadaan hidup kita sebagai manusia yang jatuh dalam dosa tanpa karya penyelamatan Kristus. Nah, apakah yang menjadi wali dan pengawas di dalam konteks kita? Bagi orang Yahudi yang berfungsi sebagai perwalian dan pengawasan baginya adalah kuasa hukum Taurat. Itu dibahas dengan begitu detail di dalam Galatia pasal 3. Bahwa hukum Taurat berfungsi sebagai perwalian dan juga pengawasan bagi orang Yahudi sampai tiba waktunya yang ditetapkan oleh Sang Bapa, yaitu Allah kita. Lalu kemudian orang non-Yahudi itu pengawas dan juga walinya itu adalah kuasa roh dunia ini yang lemah dan miskin. Ya, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian Rasul Paulus memberitahukan kepada kita bahwa baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi yang belum akil balik, yang juga adalah hidup sebagai hamba dan karena itu berada di bawah perwalian dan pengawasan, ya, mereka ini adalah orang-orang yang tidak bebas atau orang yang tidak merdeka. Orang-orang ini adalah orang-orang yang berada di bawah kuasa dosa dan kuasa iblis. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang berada di bawah kutuk Allah, yaitu kematian atau maut. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah keadaan kita. Keadaan orang-orang yang telah jatuh dalam dosa.
keadaan semua umat manusia tanpa kecuali. Dan melalui karya Kristus, semuanya ini sudah selesai. Tetapi melalui guru-guru palsu di dalam jemaat Galatia kemudian diajak, dibawa, ditarik ke dalam ajaran sesat yang kemudian mencampurkan anugerah dan andil manusia. Anugerah dan andil manusia. Padahal Alkitab berkata bahwa kita diselamatkan oleh anugerah Allah semata tanpa andil manusia. Tetapi ajaran sesat mengatakan bahwa ada andil manusia, ada kerjasama manusia dengan Allah untuk menghasilkan keselamatan. Iman plus ketaatan total atau ketaatan sempurna kepada hukum-hukum Allah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus sangat memperingatkan jemaat di Galatia dan juga kita pada hari ini untuk jangan mengulangi dosa yang sama yang seperti dilakukan oleh jemaat Galatia. Karena apa? Karena engkau akan mengembalikan hidupmu seperti analogi tadi. Seperti status orang yang hidup sebagai anak yang belum akil balik, atau hidup sebagai seorang hamba, atau hidup di bawah kuasa perwalian dan pengawasan. Apa implikasinya hidup sebagai hamba yang adalah sama dengan belum akil balik? Bagi orang Yahudi, bagi orang non-Yahudi, dan bagi kita, orang Kristen yang hidup pada zaman sekarang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana tadi saya sempat sampaikan, orang Yahudi secara de jure itu telah menerima hukum Taurat Musa, hukum sipil, hukum seremonial, 10 hukum Allah atau hukum moral Allah, dan mewarisi begitu banyaknya janji-janji Allah bahwa mereka yang menaati hukum-hukum Allah akan hidup. Sebagaimana yang tadi saya sudah katakan. Ini adalah warisan yang Allah berikan kepada umat Allah. Ini adalah janji Allah. Secara de jure mereka sudah punya. Mereka diberikan hak untuk itu. Tetapi sekali lagi itu masih de jure, belum de factonya. Ya, mereka belum memiliki warisan hidup kekal itu. Secara faktual mereka belum memiliki hidup kekal itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan orang non-Yahudi? Kalau orang Yahudi memiliki hak istimewa yang begitu luar biasa, bagaimana dengan orang non-Yahudi? Orang non-Yahudi juga memiliki hal yang mirip. Mereka memiliki penyataan umum Allah yang tadi saya sempat singgung. Mereka mendapatkan karunia Allah untuk mengenal Allah, eksistensi Allah dan sifat-sifat Allah melalui alam dan sejarah manusia ini. Di mana Allah memimpin, mengendalikan, mengontrol sejarah dunia ini. Allah menyatakan kemuliaannya, hikmatnya dengan begitu jelas di dalam karya ciptanya. Kuasa Allah, keadilan Allah, kontrol dan pemeliharaan Allah begitu jelas. Manusia mengetahuinya, manusia menyadarinya. Ya. Dan kita tahu bahwa Allah juga di dalam Roma 2 ayat 14-15 telah memberikan hukum moral Allah tertanam di dalam hati nurani semua manusia tanpa kecuali. Dan dalam hal ini orang-orang non-Yahudi, orang Romawi, orang Yunani juga mendapatkannya. Terang hukum moral Allah ada di dalam hati nurani manusia. Itu sebabnya orang-orang non-Yahudi tidak bisa berdalih bahwa mereka tidak berdosa. Kenapa? Karena hukum Allah ada di dalam diri mereka. Hati nurani mereka bersaksi bahwa hukum Taurat itu ada. Dan kita melihat bahwa fungsi penyataan umum dan hukum Taurat yang tertulis di dalam hati nurani manusia adalah untuk memimpin manusia kepada pengetahuan akan keberadaan Allah dan sifat-sifat tertentu dari Allah. Jadi manusia tahu akan adanya Allah. Manusia tahu akan sifat-sifat Allah, kemahakuasaan Allah, hikmat Allah, kebesaran, keagungan Allah. Manusia tahu. Dan melalui penyataan umum Allah maupun hukum Taurat yang tertulis, Allah menyadarkan manusia akan keberdosaannya dan ketidakberdayaannya menaati hukum Taurat. Ya. Kehendak Allah yang tertulis pada hati nurani itu menghakimi pikiran dan pertimbangan manusia. Jadi sama sebenarnya status orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Keduanya memiliki penyataan Allah. Dan keduanya dihakimi oleh penyataan Allah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan sedemikian membuat manusia seharusnya membutuhkan anugerah Allah. Membutuhkan jalan keselamatan yang bukan datang dari pihak manusia. Dan juga bukan karena kerjasama antara andil manusia, usaha manusia dengan anugerah Allah. Tetapi hanya oleh anugerah Allah semata. Harusnya itulah yang terjadi, saudara. Harusnya itulah yang terjadi. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kedua pihak, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, terhambat untuk memperoleh hidup yang kekal. Sekalipun keduanya memiliki penyataan itu pada diri mereka. Apa yang terjadi?
Mereka tidak dapat memperoleh hidup yang kekal. Apakah itu kesalahan pada penyataan Allah? Apakah itu kesalahan pada hukum-hukum Allah? Jawabnya tidak. Roma 7 ayat 12 dan 14 mengatakan bahwa hukum Allah, penyataan Allah adalah kudus karena berasal dari Allah yang kudus. Adalah benar, adalah baik, adalah rohani. Sehingga kita tidak bisa mempersalahkan bahwa ini gara-gara hukum Allah. Tetapi kesalahan yang menghambat saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal adalah apa? Karena dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita. Kita tidak sanggup taat sempurna kepada Allah. Baik Yahudi, baik non-Yahudi. Langsung dikunci oleh Allah. Di situ dengan penyataan Allah. Bahwa kamu tidak mampu tidak mampu untuk taat kepada Allah secara sempurna. Kamu tidak taat kepada firman Allah. Tidak bisa kamu bisa taat kepada Allah dengan kemampuanmu sendiri. Itu tidak mungkin terjadi. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam keadaan sedemikian. Maka baik orang Yahudi maupun non-Yahudi sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak berpengharapan dari pihak manusia. Dengan keadaan kemanusiaan kita yang seperti ini, dengan keadaan keberdosaan kita yang belum akil balik sebagai hamba dan kemudian berada di bawah pengawasan dan perwalian, saudara, kita tidak mungkin secara de facto mengalami keselamatan. Tidak mungkin dengan usaha kita sendiri. Maka saudara, refleksi terhadap berita Natal di dalam hal ini, mari kita ajak untuk memikirkan kembali keadaan kita. Mungkin saudara adalah seorang yang lahir di dalam kekristenan, seorang yang kemudian memiliki hak waris ketika saudara itu dibaptiskan untuk menikmati janji-janji Allah. Saudara mendapatkan hak itu ketika saudara dibaptiskan dan kemudian secara lahiriah saudara itu masuk di dalam keanggotaan gereja Tuhan. Saudara mendapatkan begitu banyaknya janji Tuhan. Saudara juga mungkin adalah seorang aktivis, seorang pelayan gereja, seorang hamba Tuhan mungkin yang menjadi pemberita firman Tuhan. Tetapi saudara, itu semua adalah de jure jika saudara tidak mendapatkan apa yang terjadi secara de facto. Paulus mengatakan, sekalipun engkau tuan atas segala sesuatu, engkau tidak berhak untuk menikmatinya. Ya, ini adalah sesuatu yang sekali lagi menggambarkan keadaan kita yang begitu sukar ketika kita ada di dalam kematian oleh dosa. Kita tidak mungkin menyelamatkan diri kita. Kita tidak mungkin menjadi ahli waris dari segala berkat surgawi Allah yang sudah saudara dapatkan. Jadi menyedihkan bukan? Saudara dibaptiskan tetapi saudara tidak memiliki secara faktual, secara subjektif. Saudara tidak memiliki hak waris itu. Warisan itu lebih tepatnya. Saudara secara de jure saudara punya hukum itu, tetapi sekali lagi janji-janji itu saudara punya, tetapi sekali lagi secara de facto, secara subjektif dalam pengalaman hidup saudara-saudara tidak memilikinya. Ini adalah hal yang menyedihkan dan kemudian membuat saudara dan saya sebagai seorang Kristen harus merefleksikan keadaan kita sebagai manusia yang berdosa ini dalam keadaan yang sangat-sangat tidak berpengharapan jika kita melihat kepada keadaan kita. Tetapi syukur kepada Tuhan karena Allah tidak berhenti di situ saja, tetapi kalimat itu berlanjut. Di dalam perkataan Rasul Paulus dikatakan dalam ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Rasul Paulus melalui 3 analogi ini mematahkan segala upaya-upaya manusia untuk menyelamatkan dirinya. Mematahkan segala kuasa dari pihak ketaatan kita kepada hukum Taurat. Itu semua dipatahkan. Segala upaya-upaya ketaatan manusiawi untuk mendapatkan keselamatan itu dipatahkan. Dan kemudian dia menyodorkan. Ini adalah jalan keselamatan yang sebenarnya. Yang membuat engkau dan saya dibebaskan. Yang membuat engkau dan saya itu dapat menikmati kemerdekaan. Yang membuat engkau dan saya itu tidak lagi berada di bawah kutuk Allah. Yang bebas daripada dosa, kematian. Dan kemudian bebas daripada kuasa iblis ini. Yaitu apa? Kegenapan waktu Tuhan di dalam inkarnasi Kristus. Jadi saudara adalah sesuatu hal yang berbahagia sekali. Kenapa? Karena selama saudara dan saya berdosa, saudara dan saya ada dalam 3 analogi ini. Tetapi kemudian Kristus datang dan memberikan kepada kita kemerdekaan. Dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah yang secara faktual menikmati warisan itu. Jadi kita tidak saja secara de jure tetapi kita secara de facto menikmatinya. Saudara, mari kita lihat di dalam kegenapan waktu inkarnasi Kristus, saudara. Kita melihat di situ waktu Allah bagi keselamatan umatnya tercatat di dalam pasal 4 ayat yang ke-2b. Di situ dikatakan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Jadi itu berarti
status di bawah perwalian dan pengawasan itu dibatasi waktunya oleh sang ayah. Dalam hal ini Rasul Paulus merujuk kepada Allah itu sendiri. Ini analogi yang membawa kita mengerti bahwa Allah itu tidak selamanya membiarkan umatnya itu berada di bawah kekuasaan dosa, kekuasaan kematian, dan juga kuasa iblis. Ada waktunya, ada batasannya. Saat yang telah ditentukan. Ini dalam bahasa Yunani berarti ditentukan sebelumnya. Ditentukan sebelumnya atau diatur sebelumnya. Ini mengacu kepada ketetapan kekal Allah sebelum dunia itu dijadikan. Kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 4 sampai ayat yang kelima, kalimat ini diulangi oleh Rasul Paulus dengan cara yang berbeda. Di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 4 sampai ayat yang kelima. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Perhatikan di situ sebelum dunia dijadikan adalah paralel dengan kata dari semula. Jadi ini adalah kalimat yang sama dengan apa yang dikatakan di dalam Galatia 4 tadi ya, ayat yang kedua B. Sampai pada saat yang telah ditentukan, yaitu berbicara mengenai ketetapan kekal Allah sebelum dunia itu dijadikan. Ketetapan kekal Allah yang menyatakan kehendak Allah untuk membebaskan umatnya, baik Yahudi maupun non-Yahudi dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah anugerah Allah yang begitu besar. Semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, itu kalimat daripada Alkitab. Tetapi juga di saat yang sama bagi umat pilihan Allah yang sudah ditetapkan Allah sebelum dunia ini dijadikan, ada batas waktu mereka ada di dalam dosa. Mereka ada di bawah kuasa iblis, mereka ada di bawah kuasa maut, ada batas waktunya. Akan tiba waktunya di mana Allah membebaskan mereka dari kuasa dosa, iblis, dan maut. Jadi itu berarti saudara ini penghiburan bagi kita. Penghiburan bagi kita. Saya tidak tahu saudara ada di dalam dosa seperti apa. Saya tidak tahu sampai sejauh mana derajat kejatuhan dosa saudara. Bagaimana improvisasi dosa di dalam kehidupan saudara. Saya tidak tahu. Yang tahu adalah diri saudara sendiri dan Tuhan yang melihatnya. Tetapi saudara ini adalah penghiburan daripada Tuhan. Kenapa? Jika saudara adalah umat pilihan Allah, Allah tidak membiarkan saudara untuk selama-lamanya ada di bawah kuasa dosa. Untuk selama-lamanya menjadi seorang yang tidak akil balik. Untuk selama-lamanya menjadi seorang hamba budak dosa. Atau untuk selama-lamanya berada di bawah pengawasan perwalian. Ya, ini tidak selama-lamanya terjadi atas hidup kita yang adalah umat pilihan Allah. Kenapa? Karena Allah membatasi. Allah membatasi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sekali lagi adalah sebuah penghiburan. Kenapa? Waktu saudara dan saya berdoa, bagi anak-anak kita, atau bagi suami, atau bagi istri kita, yang sungguh-sungguh bandelnya luar biasa, pemberontak kepada Allah, yang sukanya adalah menghinakan Tuhan dan firman-Nya. Saudara ingat kalimat ini, daripada Tuhan sendiri. Sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Jika keluarga saudara, anakmu, suami atau istrimu adalah umat Tuhan, akan ada batas waktu bagi orang bersangkutan. Akan ada waktu di mana Allah membebaskan dia dari segala ikatan dosa tersebut, maut maupun iblis. Ya. Karena itu adalah bagian yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi pengharapan kita supaya kita tidak kemudian kandas di dalam keputusasaan, di dalam keadaan keberdosaan kita yang tak berpengharapan itu. Lalu di dalam ayat 4, ketetapan kekal Allah untuk membebaskan umat Allah, baik Yahudi maupun non-Yahudi dari kuasa dosa, maut, dan iblis, terrealisasi di dalam sejarah penebusan. Di dalam sejarah penebusan. Saudara lihat di dalam ayat yang keempat, setelah genap waktunya. Itu berarti apa yang terjadi blueprint Allah sebelum penciptaan ini dijadikan oleh Allah, sebelum segala sesuatu ini ada. Blueprint Allah itu ada di dalam pikiran Allah, ada di dalam pikiran Allah Tritunggal. Yang kemudian direalisasikan ketika segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Sejarah ini Allah cipta. Maka Allah mulai mengerjakan karya penyelamatan itu sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan seterusnya. Sampai dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, ini adalah pembicaraan mengenai kedatangan Yesus yang pertama kali. Setelah genap waktunya. Kata waktu saudara itu adalah kronos, bukan kairos, ya, kronos. Jadi kata kronos di sini mengacu kepada apa saudara? Tahun bertambah tahun seperti suatu takaran yang belum penuh terisi
setitik demi setitik hingga kepenuhannya tiba. Ya. Jadi ini adalah kalimat yang menggambarkan perjalanan sejarah penebusan. Ya. Mengacu kepada rancangan penebusan Allah yang sudah dinubuatkan Allah pertama kali di dalam Kejadian 3 ayat 15. Dan kemudian melewati lintasan waktu yang panjang berabad-abad sampai dengan penggenapannya di dalam inkarnasi Kristus di dunia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lintasan waktu, kronos. Allah bekerja di dalam lintasan waktu. Allah bekerja di dalam sejarah manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah penghiburan kedua yang Allah berikan bagi kita. Bahwa dia tidak saja merencanakan itu di dalam kekekalan, tetapi dia menggenapinya di dalam sejarah penebusan. Dia bekerja dalam lintasan waktu berabad-abad. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Roma 16 ayat 25-27, Efesus 3 ayat 8-9 dan ayat yang ke-11. Rasul Paulus berkata bahwa rahasia yang tersembunyi berabad-abad tentang karya penebusan Kristus itu sekarang sudah dinyatakan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka istilah waktu membawa engkau dan saya mengingat kepada kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah. Allah mengutus anaknya pada waktu yang telah ditetapkan di dalam sejarah penebusan yang dinantikan berabad-abad untuk menyatakan bahwa dia setia kepada janjinya. Dia setia kepada segala apa yang dikatakannya. Apa yang diutarakannya, satu kata pun tidak akan kembali dengan sia-sia. Yesaya berkata firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Demikian juga saudara ketika dikatakan setelah genap waktunya, mengingatkan kepada kita kesetiaan Allah di dalam menyelamatkan umatnya. Menggenapi rancangan penebusan yang sudah diucapkan Kejadian 3 ayat 15. Hitung saudara, waktu Kejadian 3 ayat 15 sampai dengan waktu Yesus dilahirkan ke dalam dunia. Berapa banyak lintasan waktu yang dilewati. Begitu panjang. Melewati beragam pergumulan hidup. Melewati beragam jatuh bangunnya kehidupan daripada umat Allah. Tetapi Allah setia memegang janji Tuhan. Memegang janji Tuhan. Dia yang berjanji, dia yang menggenapinya. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat indah dan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi umat Allah yang sedang terpuruk di dalam dosanya dan tidak berpengharapan. Kristus datang untuk memberikan pengharapan dan menyatakan kehendak Allah untuk membebaskan umat Allah. Nah, istilah genap saudara dalam bahasa Yunani pleroma saudara, itu James Strong mengatakan bahwa ini berarti akhir dari periode yang telah ditetapkan. Akhir daripada periode yang ditetapkan. Sama seperti kalimat sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya, ini adalah sesuatu penjelasan lebih lanjut bagaimana hal itu kemudian terjadi. Yang ditentukan oleh Bapaknya itu terjadi. Ya. Jadi itu dijelaskan di dalam kata genap, pleroma. Akhir dari periode yang ditetapkan. Akhir apa saudara? Akhir dari periode perhambaan dosa, iblis dan maut. Sudah berakhir di dalam kegenapan waktu Tuhan. Melintasi sekian berabad-abad waktu lamanya. Pada kegenapan waktu Tuhan, pada kepenuhan waktu Tuhan, berakhir, selesai. Diputuskan segala ikatan perhambaan dosa, iblis dan maut atas kehidupan umat pilihan Allah. Dan sekaligus ini adalah penggenapan kehendak Allah untuk membebaskan dan memberikan warisan hidup kekal kepada umat Allah melalui inkarnasi Kristus dan karya penebusan. Saudara, waktu saudara dan saya melihat kepada konsep Yahudi, betapa hidup itu begitu melelahkan dan begitu capek dan begitu putus asa. Kenapa? Karena saya taat firman Tuhan beberapa menit. Menit kemudian saya bisa berdosa. Besok hari hal yang sama. Saya berjuang untuk taat. Beberapa jam mungkin saya akan taat. Jam berikutnya saya tidak taat. Jadi waktu saudara menyelami kehidupan Yudaisme, betapa pengalaman sebagai seorang Yudaisme adalah pengalaman yang sangat-sangat buruk. Pengalaman yang begitu melelahkan tubuh dan jiwa kita. Begitu capek. Kapan saya dibebaskan? Kapan saya itu bisa diselamatkan? Satu waktu saya komunikasi dengan salah satu keluarga kami, yang juga adalah pengurus di dalam gereja mainstream. Dia adalah salah satu majelis. Tetapi saudara, ketika di usia tuanya, waktu kami berbicara mengenai diskusi Alkitab, ada pertanyaan-pertanyaan yang dia utarakan. Lalu dia sharing kehidupannya. Dan dia berkata bahwa saya di usia tua ini saya ingin menyenangkan Tuhan. Lalu saya tanya, untuk apa menyenangkan Tuhan? Iya, karena saya mau masuk surga. Saya baca Alkitab banyak. Saya nggak mau banyak kesibukan yang tidak penting. Saya mau baca Alkitab, saya mau taat firman,
dan kemudian saya mempersiapkan diri saya untuk kemudian menghadap Tuhan. Saya bilang itu baik, baik sekali tujuan itu. Tetapi apakah engkau sudah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Baca Alkitab untuk apa? Untuk saya selamat. Taat untuk apa? Supaya saya selamat. Kalimat itu diulang-ulang di dalam percakapan itu. Sehingga kesimpulan saya berarti Anda belum selamat. Karena itu berupaya untuk selamat. Waktu saya melihat akan hal ini saudara, ini adalah sesuatu yang menyedihkan. Karena ternyata itu dialami oleh seorang majelis. Di dalam gereja mainstream tertentu. Berapa tahun hidupnya sudah dihabiskan. Untuk berusaha menyenangkan Tuhan sampai usia sudah tua itu. Berapa tahun dia habiskan untuk bersusah payah. Untuk menaati Tuhan demi keselamatan. Dan faktanya sampai dengan usia mendekati 60 tahun. Dia belum memiliki kepastian keselamatan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka istilah setelah genap waktunya adalah penghiburan yang Allah berikan. Hentikan semua upaya yang sedemikian. Itu adalah upaya-upaya perhambaan di dalam dosa. Hentikan itu semua. Beralihlah kepada Kristus. Beralihlah kepada Sang Juru Selamat itu. Hentikan segala upaya-upaya yang mengandalkan diri mencapai keselamatan. Karena engkau akan kolaps. Pada satu titik, engkau akan menyerah menjadi seorang Kristen. Kalau seperti ini jadi orang Kristen susah ya. Lebih baik gak usah jadi orang Kristen. Karena ternyata tuntutannya sangat banyak. Dan setelah saya menjalankan tuntutan itu, toh saya menemukan diri saya tetap berdosa. Dan setelah itu saya berdosa lagi. Lalu bagaimana saya selamat? Kolaps saudara. Iman saudara menjadi kolaps. Maka lama-lama saudara tidak lagi akan menyembah kepada Allah yang sejati. Iman saudara akan bergeser dari Kristus kepada diri saudara sendiri. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu Allah adalah hal yang sangat penting. Allah itu telah datang untuk memberikan keselamatan bagi umatnya. Dan itu direalisasikan dengan kedatangan Kristus ke dalam dunia. Waktu Allah berkorelasi dengan begitu erat dengan kedatangan Kristus ke dalam dunia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya. Ini berbicara bahwa kedatangan Kristus adalah kedatangan yang tepat di dalam sejarah manusia. Yesus tidak datang pada waktu Musa itu hidup. Yesus tidak datang pada waktu Yakub, Abraham mengharapkan kedatangannya. Atau Raja Daud mengharapkan kedatangan Kristus. Atau orang Israel perjanjian lama yang baru pulang daripada pembuangan mengharapkan kedatangan Mesias. Dia tidak datang pada waktu itu. Kenapa dia datang di waktu yang sama sekali bahkan tidak diharapkan oleh orang Israel? Tetapi bagi Tuhan saudara, itu adalah waktu yang tepat. Bagi manusia terlihatnya sesuatu yang tidak tepat. Tetapi ini adalah waktu yang tepat sekali untuk Allah mengutus anaknya datang ke dalam dunia. Saudara dan saya memperhatikan bahwa di dalam kondisi sosial politik dan juga kondisi rohani itu adalah hal yang tepat ketika Kristus itu datang. Kita tahu bahwa sebelum Kristus itu datang ada masa kira-kira 400 tahun di mana keadaan itu disebut sebagai masa kegelapan bagi Israel karena tidak ada nabi yang berbicara. Walaupun ada Alkitab perjanjian lama yang telah diberikan Allah kepada orang Israel, sudah dikanonisasi. Kira-kira 1-2 abad sebelum Tuhan Yesus itu dilahirkan ke dalam dunia. Dan kita melihat bahwa di tengah-tengah keadaan yang sedemikian, kondisi internasional dan kondisi sosial politik daripada Israel itu begitu sukar. Kita tahu bahwa pada zaman ketika Yesus itu sebelum dilahirkan, Israel diperintah oleh Raja Idumea, yaitu Herodes Agung. Dan kita juga tahu bahwa Israel tidak pernah lepas daripada penjajahan. Semenjak keruntuhan monarki, kerajaan Israel Utara dan Israel Selatan, Israel tidak pernah lagi menjadi sebuah kerajaan. Tetapi Israel jatuh ke dalam penjajahan bangsa yang lain kepada bangsa yang lain. Tidak pernah ada kemerdekaan. Tidak pernah ada kemerdekaan di sana. Sekalipun mereka berupaya mendapatkan kemerdekaan, tetapi mereka terus berada di dalam keadaan yang tidak merdeka. Walaupun di dalam zaman Yudas Makabe, itu sempat Israel itu berada di dalam kemerdekaan dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang singkat. Tetapi kemudian pada zaman pemerintahan Herodes Agung, ya, kemudian Israel kembali berada di bawah kekuasaan yang lain, khususnya dari garis Esau.
Jadi keadaan-keadaan sedemikian, saudara, adalah keadaan-keadaan yang sukar. Israel melihat janji Allah. Allah berjanji bahwa dari keturunan Yakub, dari keturunan Daud akan datang raja atas Israel. Tapi fakta secara sosial politik tidak demikian. Israel akan menjadi bangsa yang besar, yang dipimpin oleh Raja Damai, Sang Mesias itu. Tetapi sampai pada waktu Yesus lahir dan sampai dengan Yesus mati, Israel tetap berada di dalam penjajahan bangsa asing. Di mana janji Tuhan itu? Di mana janji Tuhan? Tetapi justru di dalam keadaan yang sekali lagi terlihat tidak tepat oleh manusia. Terlihat tidak pas waktunya. Justru di situ adalah waktu yang paling tepat untuk Kristus hadir. Di tengah-tengah keadaan yang tidak berpengharapan, di tengah-tengah keadaan yang seolah-olah terbalik daripada janji Allah, justru di situ adalah tempat-tempat yang paling tepat, waktu yang paling tepat untuk Kristus hadir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali Allah bekerja dengan keadaan yang terbalik. Saudara punya ekspektasi tertentu, saudara punya pengharapan tertentu untuk Allah bekerja dengan cara yang demikian, dengan waktu yang demikian. Tetapi Allah bekerja dengan cara dan waktu yang berbeda dengan ekspektasi saudara. Dan bagi saudara ini tidak tepat, tapi bagi Tuhan itu tepat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar waktu Tuhan adalah belajar untuk mensinkronkan cara dan waktu Allah itu bagi kita. Bukan kita memaksa cara dan waktu kita untuk kemudian Allah yang sinkron dengannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di titik ini saudara dan saya memperhatikan kondisi sosial politik tidak tepat menurut orang-orang pada zaman itu. Tetapi Yesus datang di waktu yang tepat. Di tengah-tengah keadaan yang begitu kolaps, di tengah-tengah keadaan yang tidak berpengharapan, justru saat itulah Allah hadir. Raja di atas segala raja itu hadir. Walaupun Israel sudah tidak lagi menginginkannya. Saudara dan saya memperhatikan bahkan ketika Yesus dibawa oleh Maria dan Yusuf ke bait suci untuk diserahkan. Siapa yang peka bahwa dia adalah Mesias anak Allah? Simeon, Hana, orang-orang tua yang menantikan janji Tuhan. Di mana para imam? Di mana ahli Taurat, pengajar firman Allah itu? Mereka tidak ada di situ. Kalaupun mereka ada, mereka tidak sedang memuliakan Tuhan. Mereka tidak sedang kemudian memuliakan Kristus Yesus sebagai raja mereka. Tidak, saudara. Mereka sama sekali tidak memiliki kepekaan akan kedatangan sang raja Mesias itu. Jadi saudara, keadaan sedemikian adalah keadaan yang menggambarkan kerohanian Israel yang sebenarnya juga sudah mulai tidak mengharapkan Mesias. Janji itu ada, iya, tetapi hati mereka sesungguhnya tidak lagi mengharapkan itu. Bukankah saudara dan saya juga ada di dalam penderitaan dan kesukaran yang seringkali membuat pengharapan kita itu mulai menipis. Penderitaan, kesukaran yang terjadi bertahun-tahun, begitu lama dalam hidup kita, itu akan membuat pengharapan kita kepada janji Allah itu makin menipis. Bahkan mungkin akan hilang daripada kehidupan kita. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Israel. Berabad-abad Israel dikuasai oleh penjajahan asing. Berabad-abad Israel kehilangan figur pemimpin yang benar, yang tidak bersesuaian dengan kehendak Allah. Mereka kehilangan pemimpin yang sejati, yang memuliakan Allah. Tidak ada figur. Para pemimpin rohani bahkan adalah orang-orang yang korup. Israel sendiri, jemaat Tuhan pun adalah orang yang korup. Karena pemimpin korup, maka Israel pun menjadi orang-orang yang korup. Maka hati mereka mulai kehilangan pengharapan kepada Allah, pengharapan kepada janji Tuhan. Penderitaan, kesukaran, itu bisa membawa saudara dan saya menikmati Allah dan memuliakan Allah. Tetapi penderitaan dan kesukaran yang bertahun-tahun lamanya kita pikul dan tidak ada kelegaan, tidak ada titik terang di dalamnya, akan membuat saudara kolaps secara iman. Dapat membuat saudara kehilangan pengharapan, tipis. Makin tipis dan akhirnya makin hilang pengharapan saudara kepada Allah. Dan ini yang terjadi kepada Israel, saudara, kepada Israel. Sangat-sangat menyedihkan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi di dalam keadaan yang seperti inilah justru Alkitab mengatakan bahwa itu adalah waktu yang tepat untuk Kristus itu datang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun ada keadaan yang terpuruk yang kita lihat, tetapi ada keadaan yang Allah juga atur di dalam sejarah manusia untuk mempersiapkan kedatangan daripada Kristus. Saudara perhatikan, bahasa internasional yang dipakai adalah bahasa Yunani pada waktu itu. Dan orang-orang Israel mengetahui bahasa Yunani. Ya, mengetahui bahasa Yunani. Ya. Ini adalah sesuatu yang merupakan hal yang penting sekali karena nanti penulisan Alkitab Perjanjian Baru dilakukan di dalam bahasa Yunani. Budaya yang terbuka terhadap berbagai aliran pemikiran dan agama itu menjadi ruang yang tepat untuk pemberitaan Injil.
Walaupun sekali lagi ada terlihat keterpurukan yang begitu banyak terjadi secara sosial, politik maupun rohani, tetapi Allah bekerja dalam sejarah mempersiapkan kedatangan Kristus. Budaya yang terbuka terhadap aliran pemikiran dan agama itu menjadi ruang yang besar bagi pemberitaan Injil. Keamanan, Pax Romana pada zaman itu saudara, ini juga menjadi hal yang begitu penting untuk memungkinkan nanti Injil diberitakan ya di seluruh wilayah Romawi. Transportasi, jalan-jalan ya saudara, bahkan saudara sensus penduduk pertama yang dilakukan oleh Kaisar Agustus di waktu di mana Yesus harus dilahirkan. Itu adalah sesuatu hal yang saudara dan saya bisa perhatikan bahwa Allah sedang mempersiapkan kedatangan Kristus ke dalam dunia. Bahkan sinagog-sinagog itu dibangun di daerah-daerah, di tempat-tempat wilayah jajahan Romawi di luar daripada Palestina. Jadi saudara, secara politik, secara rohani, saudara, memang ada keterpurukan dosa di sana, tetapi di pihak yang lain Allah sedang mempersiapkan waktu kedatangan yang tepat bagi Kristus dan nantinya bagi pekerjaan Kristus selanjutnya di dalam gereja, dalam pemberitaan Injil. Jadi ini adalah waktu yang tepat di dalam sejarah untuk Kristus itu datang. Ya. Kedua, kita juga bisa lihat bahwa waktu Allah untuk kedatangan Kristus adalah waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Bapa di sorga. Di dalam ayat 4a dikatakan bahwa Allah mengutus anaknya. Kata mengutus saudara itu ada berbicara mengenai praeksistensi Yesus. Jadi Yesus sudah ada, maka dia diutus ke dalam dunia ini. Ini berbicara mengenai natur keilahian daripada Yesus. Tetapi juga Allah mengutus anaknya datang ke dalam dunia melalui cara yang begitu unik. Dalam ayat 4b dikatakan bahwa yang lahir dari seorang perempuan, yaitu perawan Maria yang mengandung oleh karya Roh Kudus dan melahirkan Kristus ke dalam dunia. Saya tidak bahas banyak ini, tetapi saudara dan saya melihat bagaimana cara Allah mengerjakan hal ini menyebabkan Kristus dapat menjadi perantara bagi kita dalam keadaannya sebagai manusia tetapi tanpa berdosa. Dia dikandung oleh perawan Maria tanpa benih laki-laki oleh karya Roh Kudus. Dan karena itu natur kemanusiaan Yesus tidak berdosa. Sekalipun di dalam Roma dikatakan bahwa Yesus mengenakan keadaan atau kondisi manusia yang telah jatuh dalam dosa. Itu sebabnya dalam kemanusiaan Yesus bisa menderita. Dalam kemanusiaannya Yesus bisa mengalami kelemahan-kelemahan. Dalam kemanusiaannya Yesus bisa mati. Tetapi ingat sekali lagi, sekalipun Yesus mengenakan keserupaan seperti keserupaan manusia yang telah jatuh dalam dosa, tetapi natur manusia Yesus tidak berdosa. Kenapa? Karena dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menaungi Maria. Dan pada waktu itu karena Roh Kudus menaungi Maria dan yang menyebabkan konsepsi daripada Maria, maka itu berarti tidak ada transmisi dosa Maria kepada Yesus Kristus. Dan implikasinya natur kemanusiaan Yesus adalah tidak berdosa. Bukan saja natur keilahian dia yang tidak berdosa, tetapi dia juga di dalam natur kemanusiaannya tidak berdosa. Sehingga dia dapat menjadi wakil kita, orang-orang pilihan Allah, sebagai Adam yang kedua, yang mewakili kita di hadapan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah penghiburan. Karena apa? Karena keadaan kita sebagai orang yang belum akil balik, sebagai hamba dan yang berada di bawah perwalian dan juga pengawasan, tidak mungkin hidup tanpa dosa. Sehingga keberadaan Kristus di dalam inkarnasinya dalam dunia adalah suatu penghiburan yang Allah berikan kepada kita. Maka Natal berbicara mengenai penghiburan Allah bagi manusia yang berada dalam keadaan yang tak berpengharapan. Allah menghibur kita. Allah menghibur kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus datang ke dalam dunia, dikatakan kondisi Kristus itu adalah takluk kepada hukum Taurat. Takluk kepada hukum Taurat. Kita yang belum akil balik, kita yang ada di bawah perhambaan, kita takluk di bawah perwalian dan pengawasan hukum Taurat. Dan bagi yang bukan Yahudi itu di bawah kekuasaan roh-roh dunia ini. Tetapi ketika Kristus datang, Kristus takluk kepada hukum Taurat, saudara. Istilah ini penting. Karena apa? Karena Kristus datang, dia ditetapkan lahir sebagai orang Yahudi, bukan orang non-Yahudi. Karena apa? Karena keselamatan harus melalui garis Yahudi. Dan melalui garis Yehuda. Yehuda terutama. Kata Yahudi itu dari kata Yehuda, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus ditetapkan sebagai pribadi yang lahir sebagai orang Yahudi.
Yesus ketika dia datang takluk di bawah Taurat, hukum Taurat saudara, itu berarti dia sepenuhnya tunduk terikat di bawah ketetapan dan tuntutan hukum Taurat saudara. Dia harus taat sempurna kepada Allah dan seluruh hukum-hukum tanpa cacat celah. Kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 8. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya sedemikian rupa sehingga dia taat sampai mati di atas kayu salib. Kalimat ini adalah mengkonfirmasi Matius 5 yang menuntut untuk hendaklah engkau kudus, hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di sorga adalah kudus. Seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Tuntutan itu tidak mungkin dipenuhi oleh manusia dengan 3 kategori tadi. Belum akil balik sebagai hamba dan berada di bawah perwalian dan juga pengawasan. Tidak mungkin dipenuhi oleh manusia yang berdosa. Maka hanya bisa dipenuhi oleh siapa? Oleh Kristus dalam keadaannya sebagai manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini sesuatu yang menghibur daripada Tuhan. Kenapa? Karena saudara tidak diminta untuk mengerjakannya secara aktif. Saudara pasif. Tetapi Kristus yang aktif mengerjakannya bagi saudara. Di titik ini saudara dan saya harus bersyukur kepada Kristus. Sama seperti Martin Luther berkata, ketika aku sadar bahwa kebenaran Allah itu secara aktif diberikan Allah kepadaku dan aku adalah pasif sebagai penerima saja, maka aku sesungguhnya saat ini merasa telah berada di dalam Firdaus. Aku telah dilahirkan kembali dan berada dalam Firdaus. Itu adalah suatu ungkapan di mana Martin Luther dilahirbarukan oleh firman Allah, oleh pekerjaan Allah, dan dia sadar bahwa dia telah memiliki hidup yang kekal. Sebelumnya dia begitu lelah, dia begitu capek, ya, berjuang untuk mendapatkan keselamatan dan pada akhirnya kolaps. Tetapi saudara, ketika saudara menemukan penghiburan daripada Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan di situ? Allah menghiburkan kita. Saudara tidak diminta untuk taat total kepada Allah di dalam kesempurnaan dan di dalam kekudusan, karena saudara tidak sanggup. Allah tahu itu, kita tidak sanggup. Maka Allah menghadirkan Kristus, Sang Juru Selamat, yang adalah Maha Kudus dalam natur ilahi dan natur kemanusiaannya, mewakili kita sebagai Adam kedua untuk taat total kepada Allah. Dia mengerjakannya bagi kita. Dia yang secara aktif bekerja bagi kita. Saudara, itu sebabnya dikatakan bahwa anugerah Allah itu cuma-cuma karena tanpa pekerjaan saudara, tanpa andil saudara. Suatu ucapan syukur kepada Allah. Kenapa? Karena saudara tidak perlu mengusahakan keselamatan yang tidak mungkin saudara usahakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus adalah sesuatu hal yang sekali lagi menghibur kita di tengah-tengah ketiadaan pengharapan ketika kita melihat dosa yang mencengkram kehidupan kita. Dan ketika Kristus datang ke dalam dunia, tujuannya adalah jelas dikatakan untuk menebus mereka yang takluk di bawah hukum Taurat, yaitu orang Yahudi. Dan menebus kamu orang non-Yahudi, yaitu di dalam Galatia 4 ayat 8 dan ayat 9a. Jadi menebus mereka yang takluk di bawah hukum Taurat, yaitu orang Yahudi. Dan menebus kamu, yaitu orang-orang non-Yahudi yang diikat oleh roh-roh dunia ini. Dan kita adalah kesimpulan bahwa orang Yahudi dan non-Yahudi adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah jalan yang Allah berikan kepada manusia ketika manusia tidak lagi menemukan jalan untuk kemudian menyelamatkan dirinya. Justru dengan segala usahanya dia mendapati bahwa dirinya telah hancur total dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri oleh kekuatannya. Nah, saudara, di dalam Roma 3 ayat 25 dikatakan bahwa Kristus telah ditentukan Allah sebagai jalan pendamaian. Kristus telah ditentukan Allah sebagai jalan pendamaian bagi manusia yang berdosa. Itu berarti tidak ada jalan pendamaian lagi di luar daripada Kristus. Hanya Kristus satu-satunya jalan pendamaian yang ditentukan oleh Allah. Nah, ketika Kristus mengerjakan hal ini, kita menemukan di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 bahwa dia berfungsi menggantikan kita di dalam tugas dia sebagai pribadi yang adalah jalan pendamaian. Dia menggantikan kita manusia berdosa dengan memikul segala dosa kita dan hukuman dosa kita sampai mati di atas kayu salib. Dia menanggungnya, menggantikan kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan berdosa. Ini bukan berarti bahwa Yesus berdosa, tetapi dia dianggap berdosa karena kita. Itu sebabnya dia mati menanggung hukuman Allah. Kristus menggenapi hukum Taurat dengan sempurna untuk membenarkan umatnya yang berdosa. Kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Dan dosa kita diperhitungkan kepada Kristus supaya apa? Engkau dan saya dilayakkan untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah. Tanpa kebenaran Kristus tidak ada satu orang pun yang berhak sebagai ahli waris kerajaan Allah.
Kristus membayar lunas seluruh hutang dosa kita demi kemerdekaan kita dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Kolose 2 ayat 13-15 berkata, Dia telah memakukan seluruh hutang dosa, surat hutang dosa yang dituntut oleh hukum Taurat Allah, dipakukan satu kali untuk selamanya di atas kayu salib. Untuk apa? Membebaskan saudara. Memerdekakan kita. Kemerdekaan yang dikejar oleh Yudaisme dengan kekuatannya sendiri. Yang kemudian orang-orang Galatia jatuh ke dalam dosa Yudaisme. Sekarang telah mendapatkan kelepasan di dalam Kristus. Maka tidak boleh lagi mengulangi dosa yang sama. Tetapi berlarilah kepada Kristus. Datanglah kepada Kristus. Dan berserulah kepada pertolongan Dia. Maka Dia akan memberikan kepadamu keselamatan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah anugerah Allah yang begitu besar. Saudara harus berpaling daripada kebersandaran diri saudara. Berpaling dari kekuatan saudara. Berpaling dari kesombongan diri saudara. Dan datang hanya kepada Kristus saja. Jadi ini adalah sebuah penghiburan tetapi sekaligus teguran yang keras kepada kita. Supaya kita tidak mengandalkan diri kita, memegahkan kekuatan kita untuk kemudian mengusahakan keselamatan kita. Tetapi hanya Kristus oleh anugerahnya saja membayar lunas seluruh hutang dosa kita. Dia pakukan itu di atas kayu salib. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena pekerjaan Kristus inilah, maka saudara dan saya bisa hidup sebagai orang merdeka. Yang disebut sebagai orang yang akil balik. Seorang yang bisa hidup sebagai orang merdeka atau akil balik. Tanpa karya Kristus, tanpa kedatangan Kristus ini, maka tidak mungkin kita diselamatkan. Maka berita Natal adalah berita penghiburan bagi kita. Berita Natal memanggil saudara untuk berpaling kepada Kristus secara penuh. Menyatakan pengharapan saudara hanya kepada Kristus dan bukan kepada diri saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu memungkinkan kita menikmati kebebasan, kemerdekaan yang sejati. Mari kita lihat bagaimanakah orang-orang yang belum akil balik, orang-orang yang disebut sebagai orang-orang dalam perhambaan itu, dan yang berada di bawah pengawasan dan perwalian itu, kemudian memiliki kemerdekaan. Disebut sebagai akil balik secara aktual, secara de facto. Bukan saja de jure, tetapi juga de facto. Secara aktual di dalam kehidupan mereka. Kita lihat Galatia 4 ayat 5b, di situ dikatakan bahwa supaya kita diterima menjadi anak. Ini adalah benefit daripada karya penebusan Kristus. Kristus datang menyelamatkan kita dan akibatnya adalah kita diterima menjadi anak-anak Allah. Jadi segala upaya untuk kemudian menjadi akil balik di dalam iman itu impossible. Kecuali Allah sendiri yang mengerjakannya bagi kita. Supaya kita diterima menjadi anak. Oleh karya Kristus kita diterima menjadi anak. Nah saudara, ini adalah istilah yang menunjuk kepada adopsi. Adopsi. Saudara perhatikan, adopsi adalah tindakan Allah memindahkan seseorang dari keluarga asing atau keluarga kegelapan ke dalam keluarga Allah. Saudara bisa baca dalam ayat-ayat referensi yang saya berikan. Adalah tindakan Allah untuk memindahkan seseorang dari keluarga kegelapan menuju ke dalam keluarga Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu terjadi dalam kehidupan kita secara status Allah sudah berikan kepada engkau dan saya melalui karya penebusan Kristus. Secara de jure, karya penebusan Kristus telah memberikan itu kepada kita. Efesus 1 ayat 5, Galatia 4 ayat 4-5 dan Yohanes 1 ayat 12 membicarakan hal ini ya. Efesus 1 ayat 5 dikatakan bahwa di dalam atau oleh Dia, yaitu Kristus, Allah telah menetapkan umat pilihannya sebagai anak-anak yang mewarisi seluruh harta di sorga. Jadi itu berarti di dalam karya penebusan Kristus, status kita, hak kita sebagai ahli waris telah diberikan kepada kita. Ya, telah diberikan kepada kita. Karena di dalam Dia, Allah telah menetapkan kita untuk menjadi ahli waris sebagai anak-anaknya. Galatia 4 ayat 4-5, supaya kita diterima menjadi anak. Ini adalah ketetapan Allah dan kemudian dikerjakan melalui karya Kristus. Yohanes 1 ayat 12, di situ dikatakan bahwa Kristus datang untuk kemudian memberikan kuasa atau hak kepada kita ya secara hukum sebagai anak-anak Allah. Dan Roma 8 ayat 15-16 istilah yang dipakai di situ berbicara mengenai ditempatkan sebagai anak secara objektif, secara hukum ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan keunggulan daripada Injil Kristus yang sejati,
yang menyatakan anugerah keselamatan Allah dalam Yesus Kristus adalah saudara tidak mengusahakan keselamatan itu, tapi Kristus memberikannya. Yang kedua, saudara dan saya memiliki hak de jure sebagai anak-anak Allah dan ahli waris daripada seluruh kerajaan Allah, diberikan oleh Allah di dalam Kristus. Dan ketetapan Allah ini terjadi sebelum dunia dijadikan dan direalisasikan dalam sejarah penebusan Kristus. Saudara dan saya yang telah dipilih Allah di dalam kekekalan telah memiliki hak de jure itu sebagai ahli waris. Secara hukum saudara telah memiliki itu. Ketika kapan? Ketika Kristus datang ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara punya hak itu. Kenapa? Karena Kristus mengerjakannya bagi saudara. Dia memberikannya bagi kita. Itu adalah status kita. Tetapi masalahnya adalah saudara hidup 2000-an tahun setelah Yesus itu naik ke sorga. Bagaimana kita yang hidup dalam ribuan tahun kemudian, kita juga memiliki hak itu secara aktual. Bukan saja secara de jure, secara status, tetapi betul-betul saya secara aktual, secara subjektif, saya punya itu, saya memiliki itu, terkonfirmasi dalam jiwa saya. Maka dalam Galatia 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi untuk membuat karya Kristus yang adalah bersifat status de jure itu menjadi status de facto bagi kita, Allah mengutus roh anaknya. Kenapa pakai istilah roh anaknya dan bukan roh kudus, saudara? Ini berbicara mengenai relasi yang erat antara karya roh kudus dan karya Kristus. Roh kudus tidak mungkin mengaplikasikan karya penebusan Kristus kepada orang yang tidak dipilih Allah. Ya. Dan kemudian dia mengaplikasikan itu kepada orang yang tidak ditebus oleh Kristus. Jadi roh kudus mengaplikasikan karya penebusan Kristus kepada orang yang dipilih oleh Allah Bapa dan kepada orang yang telah ditebus oleh Kristus. Yaitu umat pilihan Allah. Karya Roh Kudus ini menyebabkan status de jure sebagai anak-anak Allah yang diadopsi itu kemudian dan sebagai ahli waris itu kemudian menjadi de facto, ya, milik subjektif dari setiap umat Allah. Melalui apa? Melalui regenerasi, saudara. Melalui regenerasi Allah melahirbarukan kita. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-16, saudara, yang tadi sudah kita baca, di situ ada istilah tekna, anak. Ya, di dalam ayat 16 itu. Nah, istilah tekna itu, saudara, anak itu berarti memperanakan. Jadi artinya Allah itu memperanakan kita secara supranatural. Allah itu melahirkan kita secara supranatural. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus bagi kita berdasarkan ketetapan kekal Allah yang memilih kita dan menebus kita di dalam Kristus. Dan kemudian saudara dan saya juga bisa lihat dalam Galatia 4 ayat 5b dan sampai ayat yang ke-6 tadi sudah kita baca. Istilah anak yang dipakai di situ mengacu kepada diangkat menjadi anak. Jadi bukan saja dilahirkan, diperanakan secara supranatural oleh pekerjaan Roh Kudus, tetapi juga diangkat menjadi anak. Jadi ini adalah karya Allah bagi kita sehingga kita secara de jure maupun secara de facto memiliki hak sebagai anak dan sebagai ahli waris daripada kerajaan sorga, sebagai ahli waris daripada seluruh berkat-berkat Allah di sorga. Tanpa itu kita tidak akan mengalami keselamatan, tanpa itu tidak akan ada hidup kekal, tanpa itu kita akan menjadi orang-orang yang tetap berada dalam kematian, berada dalam kuasa dosa, maut dan iblis. Nah, karya Roh Kudus ini menyebabkan pembebasan secara aktual terjadi dalam hidup umat Allah, di mana karya Kristus secara internal diterapkan di dalam kehidupan kita. Jadi umat Allah tidak lagi diperhamba oleh kuasa dosa. Umat Allah tidak lagi diperhamba oleh maut dan iblis ataupun tradisi manusiawi. Umat Allah adalah orang merdeka yang dengan rela menyerahkan dirinya untuk taat total di dalam iman kepada Allah dan firman-Nya, tetapi bukan untuk keselamatan, tetapi hanya sebagai ucapan syukur kepada Allah. Bukan untuk keselamatan kita taat kepada Allah, tetapi sebagai ucapan syukur kita kepada Allah yang telah menebus kita, menyelamatkan kita dengan begitu agungnya. Sehingga kita rela dengan sungguh-sungguh taat kepada Allah dan firman-Nya, bukan juga dengan kekuatan kita, tetapi oleh kuasa Roh Allah. Sehingga di situ kita melihat bahwa Allah memberikan kepada kita hak memanggil Dia sebagai Allah, ya Aba, ya Bapa. Kita bukan lagi disebut sebagai anak, sebagai hamba, tetapi kita disebut sebagai anak dan ahli warisnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita bersyukur kepada Allah. Refleksi Natal hari ini membawa engkau dan saya sadar bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Kita tidak diikat oleh dosa, kita tidak diikat oleh maut, kita tidak diikat lagi oleh iblis. Karena itu jangan memperhambakan diri lagi ke dalam dosa.
Jangan menyerahkan tubuhmu ke dalam dosa untuk dipakai sebagai alat-alat kelaliman. Berhenti. Serahkanlah hidupmu kepada Kristus, taatilah dia dan hormatilah dia, ucaplah syukur kepada dia dengan menyerahkan hidupmu hidup di dalam kekudusan. Jangan seperti orang Galatia, seperti babi yang kembali ke dalam kubangannya, kembali ke dalam lumpur dosa. Tetapi bertobatlah saudara dan kembalilah kepada Allah dan pegang teguh firman itu. Jangan saudara pernah untuk kemudian membuang firman itu dalam kehidupan saudara. Tetapi peganglah firman itu di dalam kehidupan saudara. Kiranya firman hari ini memberikan kepada engkau dan saya kekuatan. Dan kemudian terus diteguhkan di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan. Bersyukur untuk kasih karunia Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas kasih Tuhan, tetapi kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang telah memberikan kepada kami anugerah yang cuma-cuma. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan, dan tolong kami untuk kami boleh belajar taat kepada firman Tuhan, bukan untuk keselamatan kami, tetapi karena sudah selamat, maka kami bersyukur tidak putus-putusnya melayani Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau. Amin.